Hai YouTubers. Membicarakan kekuatan tempur Indonesia tidak lepas dari alat utama sistem senjata. Alutsista yang canggih dan modern merupakan keharusan untuk pertahanan negara. Dengan alutsista yang mutakhir, negara dapat menjaga kedaulatannya dari ancaman negara asing. TNI terus berupaya menambah anggaran pertahanan demi meningkatkan kualitas alutsista ini. Bahkan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan mendapat alokasi anggaran cukup tinggi dalam APBN 2020. Anggaran Kementerian Pertahanan mencapai sekitar 127 triliun, yang merupakan anggaran terbesar dibandingkan kementerian atau lembaga lainnya. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, berjanji akan terus berupaya meningkatkan anggaran belanja alat utama sistem senjata atau alutsista. Menurutnya, jumlah anggaran belanja alutsista Indonesia masih terbilang kecil jika dibanding negara-negara tetangga. Peningkatan jumlah dan kualitas ini dinilai penting, terutama karena Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang sangat luas. Indonesia adalah negara yang memiliki 17.504 pulau, dengan total luas wilayah darat sekitar 1.919.000 km persegi. Perbandingan luas wilayah Indonesia dengan luas wilayah negara lain juga sangat berbeda. Bahkan bisa dibilang memiliki perbandingan yang cukup besar. Bahkan Indonesia masih lebih luas jika dibandingkan dengan Eropa Barat. Padahal Eropa Barat merupakan wilayah yang terbagi dalam 11 negara. Namun luasnya hanya mencapai sekitar 1.500.000 km persegi. Sejauh ini Indonesia termasuk negara dengan kekuatan militer yang disegani di dunia. Menurut lembaga Global Firepower, saat ini kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-16 negara-negara di dunia. Alutsista TNI terdiri dari berbagai jenis, mulai dari darat, udara, dan air, yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Berbicara tentang alutsista Tentara Nasional Indonesia, berikut sudah kami rangkum 8 alutsista Tentara Nasional Indonesia yang patut kita banggakan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa memberikan support pada kami dengan mengklik tombol subscribe di bawah video ini. Tank Leopard. Main battle tank Leopard buatan Jerman ini memiliki berat sekitar 60 ton, dengan panjang 9,9 meter serta lebar 3,75 meter. Tank ini dilengkapi meriam rain metal kaliber 120 mm L44 atau L55 yang berisi 42 peluru, dan senjata pelengkapnya 2 kali 7,62 mm MG31 yang berisi 4.750 peluru. TNI Angkatan Darat memiliki 2 varian tank Leopard, yakni 42 unit tank Leopard jenis 2A4AD dan 61 unit tank Leopard 2RI yang dibekali berbagai teknologi modern seperti Neck Vision. Totalnya ada 164 unit tank Leopard yang akan memperkuat TNI Angkatan Darat. Tank tersebut akan ditempatkan di Batalion Kavaleri atau Yonkav di Jakarta dan Jawa Timur. Astros 2 Mk6 Multiple Launcher Rocket System atau MLRS. Astros 2 Mk6 ini merupakan peluncur roket buatan Brasil. Alutsista ini dioperasikan oleh Armet TNI Angkatan Darat. Senjata ini mampu meluncurkan 32 roket dalam waktu 6 detik dengan daya ledak hampir 2 hektar. Astros dinilai mampu melumpuhkan basis pertahanan musuh. Helikopter Apache AH-64E. Helikopter canggih ini adalah produksi Amerika Serikat. Indonesia baru memiliki 8 unit heli Apache AH-64E ini, dengan teknologi lebih mutakhir dibandingkan milik Singapura. Apache merupakan helikopter digital pertama yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia. Helikopter itu kini sudah ada di hanggar Skuadron 11 Serbu Pangkalan Udara Utama Ahmad Yani, Semarang, Jawa Tengah. Terdapat 3 senjata utama yang tertanam di Apache AH-64E. Pertama, Automatic Gun Cannon 30 mm yang bisa menembus baja hingga 2-5 cm.
Dan yang kedua adalah roket yang menghancurkan musuh dengan jarak 7 km. Dan yang ketiga adalah misil Aircraft Ground. KRI Rigel 933 dan Spica 934. Kedua kapal bantu milik TNI Angkatan Laut ini dibuat di kalangan Osea Perancis. KRI Rigel 933 dan Spica 934 memiliki peralatan survei hingga kedalaman 6.000 meter di bawah permukaan laut. Kapal yang memiliki kecepatan maksimum 14 knot, panjang 60 meter dan bobot kosong 500 ton ini mampu menghadapi gelombang laut sampai level Sea State 6. Kapal paling canggih dan modern di Asia ini juga mampu menampung 30 awak dan 16 personel tambahan, serta mampu berlayar terus-menerus selama 20 hari. Kapal ini dibekali dengan kanan PSU Rheinmetall kaliber 20 mm pada haluan, serta 2 pucuk SMB atau senapan mesin berat. M2HB kaliber 12,7 mm di geladak buritan. Kapal selam Nagapasa 403 dan Ardedali 404. Dua kapal selam andalan TNI Angkatan Laut ini merupakan produksi Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering atau DSME Korea Selatan. Kedua kapal selam ini merupakan dua dari total 3 kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia dari pemerintah Korea Selatan. Kapal selam Nagapasa 403 ini dilengkapi sistem persenjataan terkini dengan peluncur torpedo yang mampu meluncurkan torpedo 533 mm dan peluru kendali anti kapal permukaan, termasuk diantaranya torpedo Black Shark buatan Italia. Panjang kapal selam ini 61,3 meter, mampu menampung 40 kru kapal. Kecepatan kapal mencapai 21 knot di bawah air dan 12 knot di permukaan, mampu berlayar lebih dari 50 hari. Saat ini Indonesia tengah mengembangkan kapal Alugoro 405 di dermaga fasilitas kapal selam PT PAL Surabaya, Jawa Timur. Nantinya kapal tersebut akan bergabung di Satuan Kapal Selam Kormada 2 bersama dengan 4 kapal selam sebelumnya, yakni KRI Cakra 401, KRI Nanggala 402, KRI Nagapasa 403, dan KRI Ardedali 404. KRI 1 Gusti Ngurah Rai 332. Kapal perang Republik Indonesia atau KRI canggih kelas frigate ini memiliki kemampuan untuk pertahanan udara dari serangan pesawat tempur, peperangan di permukaan dan serangan bawah laut, serta mampu membiaskan gelombang elektromagnet musuh. Kapal siluman buatan PT PAL dan DSNS Belanda ini memiliki panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, berbobot penuh 3.216 ton. Kapal ini juga dilengkapi sonar 5,73 meter dengan kecepatan maksimal 28 knot. Beberapa persenjataan yang diangkut kapal ini adalah meriam utama Otomelara 76 atau 62 mm Super Rapid Gun, Special Gun misil 35 mm Mk2. Alutsista buatan khusus ini merupakan perisai pertahanan udara jarak pendek milik TNI Angkatan Udara yang sangat canggih dan modern. Senjata ini mempunyai jangkauan peluru sejauh 4.000 meter dengan kecepatan 1.000 meter per menit. Jarak kecepatan amunisi rata-rata 1.050 meter per detik, sedangkan maksimal magasin sebanyak 252 butir. Alutsista yang dioperasikan di Den Hanut 471 Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ini terdiri dari 2 unit meriam revolver kaliber 35 mm, 1 sistem sensor pengendali radar, dan pos komando secara terpisah. Sistem ini juga dilengkapi dengan amunisi AHE, Advanced Hit Efficiency and Destruction, kaliber 35 mm yang dapat menyembur menjadi 202 butir dan membentuk perisai Metal Spin Stabilized Projectile setelah 4 detik ditembakkan, sehingga kemungkinan target lolos dari peluru ini hanya 10%. Drone CH-4.
Drone yang mampu terbang di ketinggian 15.000 kaki tersebut merupakan alutsista terbaru milik Tentara Nasional Indonesia. Pesawat tanpa awak tersebut bahkan bisa terbang dengan jangkauan radius 1000 km apabila menggunakan satelit bayan Land of Sight atau BLOS. Drone CH-4 merupakan buatan Cina, Aerospace Science and Technology Corporation atau CASC. CH adalah singkatan dari Caihong atau pelangi. Meskipun namanya terdengar imut, ini adalah alat tempur yang gahar. CASC membuat 13 tipe drone dan CH-4 adalah yang paling besar. Penampakannya mirip drone buatan Amerika, yaitu General Atomic Mk-9 Reaper. Drone CH-4 juga bisa menembakkan rudal dari udara ke darat dari ketinggian 5.000 meter, sehingga CH-4 aman dari jarak tembak senjata anti pesawat. Drone ini diekspor ke Mesir, Arab Saudi, Aljazair, dan Irak. Drone ini banyak dipakai dalam perang melawan ISIS di Mosul dan Ramadi. Itulah ulasan kami tentang kekuatan tempur Tentara Nasional Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam video ini, silahkan bagikan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama agar bisa memberikan manfaat dan hiburan kepada semua orang.